gimana nih rencana paguyuban nih untuk pedagang yang masih pada di jalan nih? Ya, karena memang kita juga berharap besar pemerintah ada kepedulian, ada perhatian untuk seluruh pedagang kaki lima. Harapannya kita udah mempersiapkan konsep nih. Jadi nanti ada konsep dagang untung. Jadi nanti adanya relokasi karena memang kita paguyuban beserta pengurus pasar sudah berkoordinasi, alhamdulillah sudah sepakat bagaimana caranya ke depan kesan negatif kepada PKL nih itu akan hilang. Jadi ada normalisasi, jadi ada lokasi yang nanti kita sediakan untuk menampung untuk sekitar 100 sampai 150 pedagang. Jadi kita tampung mereka di satu tempat. Pedagang. Jadi karena memang kita juga udah direwelin terus nih pengurus paguyuban, udah sering dipertanyakan ini gimana nih masih macet nih gitu kan gitu. Solusinya dengan adanya relokasi nanti karena memang udah ada himbauan juga nih Dinas Perhubungan dan Satpol PP itu sudah akan mengeluarkan surat edaran bahwa per tanggal 25 sudah tidak ada pedagang yang sampai jam 6.30 atau sampai jam 7 pagi. Nah, kita relokasi nih pedagang yang jam 6.30 sampai jam 7 pagi ini ke tempat yang udah kita sediakan. Nah, ini di sini nanti akan di sini. Gitu. Gimana Bang Haji cara memberikan pengertian kepada pedagang nih yang masih berjualan di jalan? Yang pasti sosialisasi ya Bang ya. Sosialisasi, nanti ada surat edaran. Terus nanti juga kita sosialisasi bahwa semua ini juga bisa bilang tidak ada yang dirugikan. Semuanya insya Allah akan menguntungkan. Ini yang akan kita usahakan. Terus juga karena memang untuk mengantisipasi, ini kan pedagang terus dicap jelek nih, bikin macet, bikin apa, karena memang udah ada fasilitasnya. Jadi kita juga berharap nih sama masyarakat nih, kalau ada pedagang nakal, pedagang yang masih beli, masih ada yang jualan di jalanan, benar nggak Bang? Jadi jangan dibeli, gitu. Kalau masih ada masyarakat yang masih beli, pedagang yang masih dagang yang bandel, yang masih di jalanan, berarti sama aja ngedukung kemacetan, gitu, benar nggak? Nah, hal ini buat kebaikan kita semua, buat ketertiban kita semua, yang harapannya, ayo kita bergerak buat kebaikan kita semua lah, buat ketertiban, kenyamanan pengguna jalan, bahwa memang kita juga memang siap untuk inilah, untuk sehat, nyaman. Untuk yang belanja juga nanti akan luar biasa nih. Jadi bagaimana cara konsep dagang untung ini juga harus disupport sama kita nih. Jadi nanti untuk yang belanja, jadi untuk warga Cikarang nih, warga Cikarang sekitarnya. Jadi nanti ketika belanja di wilayah binaan kita nih, di wilayah binaan paguyuban, jadi nanti ada kupon undian. Jadi belanja buat semua warga yang belanja ke wilayah kita ini, ke binaan kita ini, nanti dapat kupon undian yang door prize-nya itu mesin cuci, televisi, dan beberapa hadiah yang menarik dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu hal yang bisa pikir ini belum pernah ada, dan ini satu yang menarik dan menguntungkan semua. Yang belanja juga ngerasa untung, yang dagangnya juga harapannya makin banyak nih yang datang belanjanya, kan benar begitu. Gitu. Setuju ya? Setuju udah ya. Gua nanya ke itu kalau nggak ada masuk dalam gimana? Lapangan masih ada. Siap. Mau ini aja apa? Bang, gimana tanggapan pedagang nih rencana relokasi pedagang yang jam 7 ke sana masih jualan nih ke dalam, relokasi ke dalam? Ya, jadi saya selaku pedagang kaki lima sekaligus sebagai penasehat paguyuban, alhamdulillah dengan adanya paguyuban sedikit demi sedikit pedagang yang ada di seputaran SGC bisa dirapikan. Ya, harapan kami sebagai pengurus ataupun sebagai pedagang ingin semua pedagang di mata masyarakat atau di mata instansi terkait, baik pemerintah maupun kepolisian atau dinas perhubungan, bisa diatur. Karena pedagang bagaimana pengurus ya, kalau pengurus bisa mengaturnya, menyediakan lokasinya, pasti pedagang semua nurut akan hal itu gitu. Jadi ingin pedagang di sini buat kedepannya bisa diatur, dan kita usaha dengan tenang,
Seperti itu harapan kami sebagai perwakilan pedagang dan sebagai pengurus juga. Tapi kemungkinan pedagang-pedagang yang di pinggir jalan mau, Pak. Ya kalau masalah pedagang, setahu saya yang sudah pengalaman di pasar tergantung pengurusnya. Kalau pengurusnya tegas, pengurusnya mau turun untuk mengatur, pedagang pasti mau seperti itu. Gimana Bang MM? Ya. Bu, ini kan pasar kan rencananya mau dirapihin nih, biar yang belanjanya makin nyaman. Ya, Kira-kira tanggapan Ibu apa? Karena nanti yang belanja ini dapat kupon undian Bu, dapat door prize, mesin cuci, televisi. Kira-kira menurut Ibu bagaimana ada konsep seperti itu? bagus. Jadi biar kelihatan rapi, udah gitu biar nggak becek, biar nggak bau, biar rapi deh. Pokoknya biar nyaman orang yang ke pasar. Terus juga jangan nanti kalau misalnya ada pedagang nakal yang di jalanan, jangan dibeli ya Bu ya? Iya, karena kan katanya pedagang bikin macet kan gitu. Ya. Kalau ada pedagang yang nakal ya jangan dibeli dong gitu kan? Iya, iya. Berarti kalau misalnya pedagang nakal yang dibeli berarti sama aja ngedukung kemacetan dong? Iya benar. Iya kan? Ya, bikin itu biar apa namanya? Biar Rapi ya? bikin nggak rapi, bikin acak-acakan. Nah Ibu kalau pedagang dipindah ke dalam nggak masalah Bu ya, tetap ya belanja ya? Ya nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak enak kan Bu ya? Lebih enak. Pak Ari belanja di sini Bu? Ya. Ini untuk kebutuhan apa aja sih Bu? Dagang mas. Oh dagang. Ya, dagang lo matang. Oh, oke.